Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Beno Trader di sini. Semoga pada kesempatan kali ini kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang tak kalah penting, kita selalu dalam keadaan profit yang konsisten. Amin. Untuk menjawab beberapa pertanyaan teman-teman ya, terutama yang ada di grup berbagi saya, kali ini saya akan eh, memberikan ulasan tentang cara mengenal arah candle ya. Dan ini sangat basic sekali. Jadi buat teman-teman jangan sampai salah menggunakan arah ya. Jadi di sini saya memberikan contoh arah candle berdasarkan pembentukannya. Jadi berdasarkan arah pergerakan sebuah candle ya, grafik candle itu. Saya tidak berbicara teknik A, teknik B, ataupun teknik C. Karena setiap teknik biasanya para trader menggunakan arah yang berbeda-beda. Jadi saya tidak mendiskusikan tentang arah yang dibuat oleh para trader-trader profesional ya. Jadi yang saya gunakan di sini adalah membaca arah candle berdasarkan pergerakan dan pembentukannya ya, dia berdasarkan perlawanan arah harga ya. Jadi tolong jangan dijadikan ini sebagai acuan dasar. Jadi ini hanya apa ya, hanya basic saja, dasar banget gitu. Jadi kalau kita belajar matematika ya ini kita belajar angkanya 0 sampai 9. Kalau kita sudah mengenal angka 0 sampai 9 baru kita bisa menggunakan rumus-rumus matematika. Itu seperti itulah. Jadi nanti berdasarkan teknik bisa saja dia berbeda arah. Karena saya di sini ke dasarnya banget gitu, basic banget. Baiklah, nggak usah berlama-lama ya. Di sini saya sudah menggambarkan dua buah candle tanpa sumbu ya. Saya di sini menggunakan dua buah candle yang tanpa sumbu. Hijau, dia adalah kenaikan. Merah, dia adalah penurunan. Basic ya. Jangan di skip, tolong jangan di skip. Karena kalau di skip nanti beda pemahamannya. Tolong teliti, jangan di skip-skip. Kalau di skip-skip ya jangan salahkan saya. Kalau salah pemahaman, salah mengerti, salah menggunakan, jangan salahkan saya. Pada dasarnya sebuah candle itu seperti ini. Sebuah grafik yang dibentuk dalam gambar seperti batang ini ya. Nah, ini pergerakan arah harga berdasarkan candle. Jadi kalau berdasarkan grafik kan gini 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 gitu ya. Ini berdasarkan candle atau bahasa itunya kita grafik batang. Secara alaminya, candle hijau tanpa tekanan atau tanpa dorongan yang seperti ini di arahnya naik. Yang seperti ini di arah turun. Kita belum berbicara sumbu ya. Dasar banget hijau ya naik, merah ya turun. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita membaca candle-candle ini apabila dia di market, di pair ya. Setelah terjadi dia masuk market, dia mengalami tekanan, dia mengalami dorongan. Bagaimana kita membacanya? Perhatikan baik-baik. Sekarang kita gunakan yang dari awal ya, awal mulai candle ya. Awal mulai candle, oke. Nah, candle ini kan awalnya gini, dia baru muncul set hijau, opennya dia di sini ya. Dia memulai pergerakan harga dia dari bawah ke atas. Nah, ini hijau. Kalau merah, dia munculnya dari atas ini set. Nah, dia baru turun ke bawah. Nah, seperti ini merah. Karena dia penurunan, dia sifatnya penurunan karena dia membentuk badannya itu turun ke bawah. Kalau hijau, dia open price-nya dia mulai dari bawah dia ke atas. Itu dasarnya ya. Makanya hijau disebut naik, merah disebut turun. Karena
Dilihat dari open price dan close price-nya. Lanjut. Nah, seandainya bagaimana dengan pergerakan candle yang seperti ini? Saya contohkan ya. Saya contohkan candle seperti ini. Contoh nih. Nah, seperti ini ya. Oke, saya bentuk seperti ini. Bagaimana yang seperti ini membacanya? Atas atau bawah? Cara mengenal candle ini atas atau bawah, perhatikan body ya. Basic nih ya, basic banget nih. Ini daging semua bos. Body. Awal candle ini dia membentuk dari bawah sini, dari bawah sini. Nah, dia naik. Terus melakukan kenaikan, lanjut naik. Nah, pas di sini dia mengalami perlawanan. Siapa yang melawan dia? Seller. Artinya kenaikan ini dilawan oleh penurunan, terus turun sehingga dia close price-nya di sini. Set. Nah, close di sini. Bagaimana membacanya candle ini? Secara alami, secara harfiah, perlawanan seller belum seberapa ya. Perlawanan seller cuma sepotong segini, seller. Nah, sedangkan kekuatan buyer di sini masih full. Lihat, hanya sebagian. Nah, ini membacanya adalah dia tetap naik. Ibarat tentara perang, banyakkan hijau masih, merahnya sedikit. Nah, baru seperti begini. Nah, bagaimana kalau dia lebih panjang lagi? Contoh, sampai di sini ya. Hmm, seperti ini ya. Oke, ya sini. Bagaimana kalau seperti ini? Kita hitung. Cara menghitungnya ini cara harfiah ya. Saya pakai alat ini ya. Nah, ini panjangnya segini ya. Untuk sumbu. Berarti si seller panjangnya seperti ini tekanan. Sedangkan buyer, nah dia segini. Masih panjang mana? Panjang seller. Berarti dia kemana arahnya? Dia bawah. Hmm. Kesimpulannya, jangan pernah menganggap ini atas, ini juga atas. Salah ya. Kenapa saya bilang ini bawah? Karena dia lebih banyak panjang tekanan dari seller. Kalah dia secara otomatis. Makanya ini adalah dia arahnya ke bawah. Mudah-mudahan bisa dipaham. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya adalah ukur panjang perlawanan seller dengan body buyer yang tersisa panjang mana, lihat. Ya, masih panjang ini kan, masih panjang tekanan ya, perlawanan ya, berarti dia kalah. Apalagi di sampai seperti ini, sampai turun ke bawah sini kan. Nah, ini tetap bawah. Kenapa? Perlawanan lebih banyak. Ibarat orang tarik tambang dia kalah, kedorong. Makanya yang menang ini. Itu ya cara memahaminya. Bagaimana kalau sumbunya dua? Atau kita jangan bicara sumbu dua dulu ya. Sekarang kita berbicara sumbunya di bawah. Sini. Ya, yang pendek ya. Kebalikan dari yang tadi ya. Kita ulang sini. Bagaimana membacanya? Ini naik. Ini naik ya. Ini naik. Ini naik. Kenapa saya bilang naik? Perhatikan pembentukan candle ini. Candle ini. Candle ini open price-nya pertama dia tuh mengarah ke bawah dulu sini. Dia membentuk candle warna merah dulu. Nah, setelah dia membentuk candle warna merah, terjadi perlawanan dari buyer. Awalnya dia berbentuk seller dulu merah. Nah, sampai sini dilawan sama buyer. Ah, buyer terus melawan, terus mentok di sini. Dia akan berubah warna menjadi hijau. Lanjut terus lanjut. Nah, close dia di sini. Close price-nya di sini di atas ya. Dia menutup di sini. Set.
Bagaimana membacanya? Ya ini atas. Kenapa? Karena perlawanan seller tidak seberapa, lebih panjang buyer ya, lebih banyak buyer. Nah makanya ini arahnya adalah ke atas. Bagaimana kalau candlenya lebih kecil, lebih pendek seperti ini? Nah, ini artinya adalah bawah ya. Jadi lebih panjang eh, apa namanya? Si seller ya. Dia membentuknya dari sini, membentuk seller dilawan sampai sini, thread, thread. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita yang sumbu dua, oke? Sumbu dua. Sumbu dua kita pakai atas bawah ya. Atas pendek, bawah panjang. Bagaimana membacanya? Ke atas atau ke bawah? Secara basic ini tetap ke atas karena body buyer lebih besar. Kekuatan buyer lebih besar di sini. Ini yang sumbu ini adalah seller. Di candle hijau yang membentuk sumbu adalah candle berwarna merah. Ingat itu. Nah, kalau di merah yang membentuk sumbu adalah candle hijau. Jadi saya menjelaskannya di hijau aja ya, di merah nggak usah saya jelaskan. Karena sama aja. Jadi yang perlu diperhatikan adalah panjang sumbu dengan panjang body. Makanya banyak para trader-trader bilang kalau sumbu seimbang hindari. Sumbu seimbang hindari atau tidak ada sumbu hindari karena dia tidak ada arah, gitu kan. Tidak ada arah. Artinya perlawanan dengan kekuatan sama besar. Makanya hindari. Adapun untuk beberapa teknik, ada yang bilang ini turun dan ikuti sumbu panjang. Panjang di mana? Nah, panjang di bawah dia bawah. Nah, kalau dia panjang di atas seperti ini dia arahnya atas. Ada yang botak, umpamanya sumbunya botak ini, ya botak, botak atas gini, dia arahnya atas ikuti body, jangan ikuti sumbu. Kalau yang merah, ada yang bilang gini ya, kalau gini dia ikuti sumbu pendek. Arahnya berarti ini atas. Nah, kalau seperti ini, nah ini dia arahnya bawah karena ikuti sumbu pendek. Kalau sumbu satu, dia ikuti sumbu panjang. Ya, ini berarti bawah. Nah, kalau gini, sumbu satu di atas, dia arahnya ke atas. Ada yang menggunakan seperti itu. Kenapa jadi bingung? Gak usah bingung. Perhatikan judul thumbnail yang ada di YouTube atau di video-video. Kalau mau nonton atau memperhatikan belajar dari YouTube. Biasanya dikasih judul. Teknik itu apa tekniknya? Jadi nggak sama. Semua teknik itu cara membaca candlenya belum tentu sama. Jadi berbeda-beda. Ini saya hanya menjelaskan secara basic pembentukan sebuah candle. Jadi candle itu memiliki sumbu karena ada perlawanan. Kalau candle merah, yang melawannya adalah candle berwarna hijau. Kalau hijau, candle yang melawannya adalah candle yang berwarna merah. Tinggal kita ukur. Nah ini. Sumbu ini terjadi, ini dilawan sama hijau. Nah ini dilawan sama merah. Kenapa seperti itu? Perhatikan. Awal dia bentuk ini, candle ini, dia kan dari atas ke bawah, kontras ini ya. Nah, candle ini kenapa memiliki sumbu di atas? Dia pertama naik dulu, hijau dulu. Nah, dia warnanya hijau nih, sampai sini nih. Set. Setelah dia membentuk warna hijau segini, dia kembali turun. Artinya apa? Dilawan sama bayar ya, dilawan sama hijau terus turun sampai sini. Set. Nah, sampai sini baru dia membentuk candle yang berwarna merah. Hmm. Langsung close di sini, opennya di atas, close-nya di bawah.
Jadi ini sumbu itu adalah bentuk perlawanan, bentuk pertarungan. Dia menyisakan sumbu. Itu ya. Mudah-mudahan bisa dipaham. Kalau kurang paham diulang-ulang lagi aja. Kalau yang kurang paham juga setelah diulang-ulang, tinggalkan pesan di kolom komentar. Insya Allah saya jawab. Itu ya. Mungkin sampai di sini dulu video singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.